Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Dewan Guru, Wali Kelas, Guru Mapel, dan Bapak Operator Sekolah yang pada hari ini alhamdulillah bisa berkumpul untuk pemaparan sebagai pengumpul tugas guru penggerak aksi nyata modul 3.2 yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, sekolah ini alhamdulillah banyak sekali potensi yang ada dalam sekolah ini. Kita akan melaksanakan diskusi pengelolaan sumber daya yang dilaksanakan pada hari Jumat 6 Oktober tahun 2023 di SD Negeri Banjaran 1. Kita secara teori ini SD Banjaran 1 memiliki 7 modal dasar, yaitu aset yang ada di SD Banjaran 1 setelah diteliti dan bisa ditambahkan nanti oleh Bapak Ibu semua nantinya di forum diskusi. Yang pertama modal manusia, kedua modal sosial, ketiga modal fisik, keempat modal politik, kelima modal lingkungan atau alam, modal agama budaya, dan modal finansial. Adapun beberapa yang telah saya rangkum di forum diskusi ini yang saya teliti langsung bisa ditambahkan nantinya. Yang pertama modal manusia, SD Negeri Banjaran 1 telah memiliki kepala sekolah inspiratif Kabupaten Majalengka. Alhamdulillah ya Pak. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita yang berada di bawahnya untuk mengikuti apa yang telah Pak Kepala laksanakan di sekolah kita. Kedua, SD Negeri Banjaran 1 memiliki banyak guru yang telah memiliki status ASN, PNS, dan P3K dan telah memiliki sertifikat pendidik. Dan satu lagi Pak Hasan, mudah-mudahan kita bisa bantu untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Ketiga, SD Banjaran 1 memiliki guru-guru dan staf tenaga pendidikan yang loyal dalam pekerjaan. Loyalitas kita sudah terlihat Pak Bu dalam segala hal. Alhamdulillah di sekolah kita guru-guru setiap hari tidak ada kosongnya, hampir setiap hari penuh terus ya Pak Kepala. Selanjutnya SD Negeri Banjaran 1 memiliki guru yang tengah menjalani pendidikan guru penggerak. Kemudian pemanfaatan modal manusia dengan memiliki kepala sekolah inspiratif Kabupaten Majalengka, SD Banjaran 1 menjadi sekolah yang dapat memiliki daya saing di Kecamatan Sumberjaya. Kedua, dengan memiliki banyak guru yang telah memiliki status ASN, PNS, P3K dan memiliki sertifikat pendidik, maka akan tercipta murid-murid yang kompeten dan berakhlak mulia. Mudah-mudahan dengan gaji kita, keberkahan, sekpare bahasa pasan mah, mudah-mudahan kakek sangan ya pasannya, dengan gaji kita maksimalkan potensi anak. Selanjutnya dengan memiliki guru staf pendidikan yang loyal, Banjaran 1 dapat menjadi sekolah yang memiliki daya saing di Kecamatan Sumberjaya. Kemudian selanjutnya dengan memiliki guru yang menjalani guru penggerak dapat memanfaatnya untuk merubah paradigma pendidikan jauh lebih baik, mengutamakan keberpihakan kepada murid. Selanjutnya untuk modal sosial, SD Banjaran 1 memiliki lingkungan yang kondusif untuk belajar dekat dengan budidaya lele. Bisa kita manfaatkan nanti ke depannya untuk kegiatan P5 dari berbagai sisi tentunya. Lapangan sepak bola, Puskesmas selalu melaksanakan kegiatan bias kepada anak-anak kita serta sarana pendukung lainnya. Yang selanjutnya pemanfaatan modal sosial, lingkungan sekolah yang dekat dengan tempat praktek belajar, lapangan seperti budidaya lele sebagai sarana pelaksanaan P5, lapangan sepak bola, masjid, puskesmas, serta sarana pendukung ini dapat dimanfaatkan untuk sarana belajar murid dan melatih murid untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik seperti kegiatan keagamaan dan kegiatan pelaksanaan imunisasi. Kemudian modal politik, SD Banjaran 1 memiliki relasi yang baik dengan pemangku kebijakan.
terutama Pak Kepala kita alhamdulillah bisa loyal kepada Kepala Desa Bulak Mulia, bisa loyal dengan Pak Camat, bisa loyal dengan Kepala Puskesmas, Kapolsek Sumberjaya dan Dandim Sumberjaya, berbagai tokoh di Desa Gelok Mulia dan tentunya di tataran Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. Manfaat dari modal politik dengan memiliki relasi yang baik dengan pemangku kebijakan seperti yang tadi disebutkan, SD Banjaran 1 akan lebih mudah dalam melaksanakan kegiatan sekolah dan murid akan lebih mudah mendapat bimbingan misalnya dalam penyuluhan kesehatan, imunisasi murid, dan syukur-syukur kedepannya pembangunannya bisa diperhatikan ya Pak. Selanjutnya modal fisik. Modal fisik itu memiliki gedung sekolah yang mandiri, representatif, memiliki sebidang tanah milik Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka yang sekitar 1000 meter lebih ya Pak. 2000. Oh iya, berarti kemarin saya salah. 2000 meter lebih. Bisa diakses oleh semua sarana transportasi. SD Banjaran 1 memiliki akses internet yang lancar, memiliki ruangan kelas yang banyak, memiliki halaman yang bersih, asri, memiliki lapangan sepak bola yang luas. Pemanfaatan modal fisiknya bisa dimanfaatkan untuk memiliki gedung tidak perlu nyewa, kemudian sebidang tanah juga bisa disewakan untuk lele ya, itu bisa dimanfaatkan. Dengan memiliki akses internet yang lancar maka KBM berbasis internet akan lebih mudah dilaksanakan. Dengan memiliki ruangan kelas yang banyak maka SD Banjaran 1 menampung siswa dengan jumlah yang lebih banyak dan lebih maksimal. Modal agama dan budaya. SD Banjaran 1 memiliki warga negara yang agamis, melaksanakan sholat zuhur berjamaah setiap hari, kegiatan pembiasan seperti merojaah, literasi, kepramukaan Senin pagi. SD Banjaran 1 memiliki murid yang ahli seni. Oh, ada aja Ipong ya, berita. Inilah, memiliki pelatih juga yang hebat. Kemudian pemanfaatan modal agama dan budaya. Dengan memiliki modal agama seperti dilaksanakan kegiatan-kegiatan tadi, visi misi SD Banjaran 1 akan lebih mudah menerapkan profil pelajar Pancasila serta dapat dimanfaatkan untuk terjun di masyarakat, misalkan ceramah, tausiah, berbagai kegiatan lainnya. Murid yang pandai menari jaipong akan melestarikan budaya bangsa serta memiliki nilai jual pada acara kegiatan di masyarakat. Pemanfaatan modal agama dan budaya, tadi sudah ya. Kemudian ada modal lingkungan. SD Negeri Banjaran 1 berada di lingkungan yang memiliki budaya lele, masyarakat pengrajin pandai besi dan pabrik nabati. Ini modal lingkungan. Pemanfaatannya dengan memiliki modal lingkungan tadi, siswa dapat maka bisa dimanfaatkan oleh siswa untuk belajar dan berwirausaha dan sarana pelaksanaan kegiatan. Modal finansial. SD Banjaran 1 alhamdulillah memiliki bos reguler dan bos kinerja. Pemanfaatannya jelas, kemarin kita sudah melaksanakan memaksimalkan dana bos reguler dan bos kinerja sehingga digunakan untuk infrastruktur dan kebutuhan sarana prasarana kegiatan lainnya, plus ditambahkan kemarin untuk bos kinerja telah dilaksanakan penguatan bagi guru-guru kemampuannya, kemudian siswa juga diarahkan untuk menunjukkan bakat dan kemampuan bakat masing-masing sehingga digelar acara gelar karya pada waktu kemarin. Ini kok hilang? Sudah kayaknya ya. Oke, dari berbagai paparan yang telah disampaikan tadi, barangkali ada penambahan atau potensi-potensi yang belum bisa digali, silakan kepada Bapak Ibu untuk bisa mengkoreksi apa yang telah saya paparkan. Ya, terima kasih kepada Pak Ucup, Pak Supriyadi. Terima kasih atas kesempatannya. Setelah saya mengamati mencerna apa yang telah disampaikan paparan tadi terkait tentang modal atau aset yang ada di SDN Banjaran 1 ini, saya fokus kepada modal fisik, di mana modal fisik ini tadi disebutkan bahwa sarana yang ada untuk menunjang KBM yang ada di Banjaran 1 ini cukup cukup ya, terutama ruangan, akses juga. Tapi ada beberapa yang mungkin di sini perlu ditambahkan atau menjadi
bahan pertimbangan. Harapan ke depan ada sebuah regulasi dengan diangkatnya bahwa kita itu ada modal fisik yang mungkin dibutuhkan oleh sekolah kita. Contohnya yaitu ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ataupun ruang UKS, ataupun jamban. Karena dengan fasilitas yang ada, fisik yang ada itu masih kurang mendukung, karena di sini diharapkan dengan adanya materi atau pemaparan seperti ini diharapkan nanti akan menjadi sebuah regulasi pemangku kebijakan dengan adanya CGP di Banjar 1 sebagai motivasi dan harapan mudah-mudahan sebagai ikhtiar kita untuk bisa terwujudnya fisik berupa bantuan dari pemerintahan. Itu saja yang bisa disampaikan, karena kita plan ke depan itu ya fisik ini untuk kegiatan KBM merasa kurang cukup, walaupun sarana yang ada dianggap cukup, tapi untuk kegiatan yang sifatnya pengembangan atau yang lainnya dianggap masih kurang cukup, karena kita kegiatan kebiasaan yang literasi atau kegiatan yang lainnya, kegiatan AMBK, kita butuh ruangan-ruangan itu. Diharapkan nanti dengan adanya pemaparan seperti ini, mudah-mudahan terdidiklah untuk Banjar 1 kebutuhan apa yang menjadi kekurangan termasuk fisik yang ada di Banjar 1. Terima kasih Pak Supriyadi. Terima kasih Pak Kepala telah memberikan tanggapan terhadap pemaparan yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa memetakan Pak minimalnya, memetakan oh ini kelebihannya, oh ini kekurangannya, sehingga kita dengan acara seperti ini bisa lebih menyiapkan lagi berbagai potensi yang ada, berbagai modal yang bisa dimaksimalkan yang belum maksimal, dan bisa mengadakan yang belum ada. Barangkali dari rekan guru yang lainnya mohon untuk bisa berpartisipasi di kegiatan ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kesempatannya. Dengan kegiatan ini saya merasa bersyukur adanya jadi penggerak. Alhamdulillah semakin terbuka wawasan, pengetahuan, dan juga untuk aplikasi ke anak-anak semakin lebih dikembangkan lagi. Dalam hal ini memang tadi yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah, kami memang masih kekurangan sarana prasarana untuk kegiatan keagamaan seperti pelaksanaan sholat duha, masih memakai ruangan di teras, sehingga perlu sekali sarana yang memadai agar lebih optimal lagi dalam KBM ke depannya. Dan merasa bersyukur dengan kegiatan umat dengan sarana olahraga dan yang lainnya begitu memadai, sehingga pelaksanaan olahraga dan yang lainnya bisa maksimal. Namun dari segi modal fisik untuk sarana keagamaan dan sarana literasi masih memerlukan pengembangan yang lebih luas lagi ya Pak Kepala ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata ringan ya Pak. Kelihatan dengan potensi yang ada, ternyata masih banyak kekurangan yang harus kita benahi. Ya sebetulnya itu tuh gasnya lagi power Bu, 120 km per jam sebetulnya. Kalau dibanding dengan sekolah yang lain ya Bu Iis barangkali bisa menambahkan. Terima kasih untuk saya dari mengenai mungkin tadi untuk dasar-dasar modal-modal sudah dijelaskan oleh Bapak Supriyadi. Di sini saya cuma kita kan ingin
mohon penjelasannya untuk modal finansial. Itu tadi Pak Pala sudah sedikit banyak menyinggung atau menjelaskan tentang modal fisik sekolah kita. Kalau saya pribadi mungkin lebih cenderung untuk pengen lebih mengetahui modal finansial sekolah kita itu. Mohon penjelasannya. Di tahun sekarang, di tahun anggaran 2024 kita menurun jumlah siswa ya, sehingga tidak menjadi 170.200.000 berkurang karena berdasarkan siswa kita berkurang sehingga di bawah 170. Bapak Ibu di sini untuk pemanfaatan BOS reguler ini memang berdasarkan EDS, evaluasi dari sekolah, yang arahannya di mana dasar dari pembuatan RKS ini dari rapat kultur pendidikan, di mana kelemahan-kelemahan apa saja yang katakan masih merah, maka itu menjadi bidikan kita yang harus dianggarkan di BOS reguler. Dan insya Allah kita mencoba, kita udah ada gambaran dari BOS kinerja ini, kita akan mencoba ideal. Karena bagaimanapun juga untuk BOS reguler ini mencakup 1 tahun kegiatan pembelajaran yang tentunya di dalamnya ada kegiatan KPM. Nah, kita akan mencoba, kita akan anggarkan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan baik, karena kita di kurikulum Merdeka ini ada kegiatan yang katakanlah P5 itu tentu bermodal. Nah, kita akan mencoba, kita akan atur, karena untuk tahun anggaran 2024 ini BOS reguler harus selesai di tanggal 20 November, sehingga nanti akan ada kegiatan kerja tayang, yaitu untuk pembuatan RKS di tahun anggaran 2024 dengan dasar kebutuhan sekolah kita gitu. Dan tentunya di belakang itu kita mungkin ada anggaran-anggaran yang memang di luar kemampuan kita, artinya anggarannya sudah diplot, yang mungkin kita tidak bisa menghindar kegiatan itu. Ya katakanlah yaitu ketika harus membeli CCTV, Bu Is. Itu wajib, Bu. Sekarang CCTV itu sekolah wajib menganggarkan CCTV. Nanti dengan jumlah siswa sekian, kita kemungkinan beli CCTV 3 untuk jumlah siswa 178. Itu wajib. Nah, itu tidak bisa dihindarkan walaupun anggaran besar. Nah, itu jadi kita mencoba pos-poskan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu, terutama yang P5, Bu Isya. Itu supaya termotivasi gurunya, dan untuk sebetulnya untuk kegiatan di lapangan terkait P5 itu, untuk merasa anak itu memiliki, ya ketika sekiranya dari sekolah kurang cukup, bisa dari anak. Jadi ini mah hanya sebagai motivasi untuk supaya kegiatannya tidak pakem gitu. Maka ketika kita anggarkan, nah anggarannya per semester, Bu Is. Jadi Bapak Ibu, tidak per minggu, tidak per bulan, tapi per semester kita anggarkan dengan nominal 200.000. Kecil ya. Ya minimal tetaplah kayak kemarin gitu ya, per semester 400.000. Nah, kita lihat kekuatannya gitu. Kekuatannya sejauh mana, dan mungkin nanti untuk P5 ini anggarannya mungkin untuk 4 kelas sesuai dengan kurikulum Merdeka. Tapi ketika di tahun anggaran 2004 ada lintas tahun pelajaran 2004-2005. Sebetulnya untuk kelas 3 dan 6 naik 1 semester, nanti kita anggarkan untuk kelas 3 dan 4 sekarang, kelas 3 dan terutama yang kelas 3. Nah, kelas 3, kelas 6 itu nanti mungkin di 1 semester untuk anggarannya. Terus selanjutnya, memang di sini kita akan mencoba, kalau dari dana BOS itu ke fisik itu nggak mungkin, tidak boleh. Contoh kita bikin sebuah ruangan kepala sekolah, itu tidak boleh. Jadi hanya boleh untuk pemeliharaan, ada pengecetan, itu boleh dianggarkan. Tapi kalau membuat WC
karena kita butuh nih terlalu jauh kita bikin di sini WC, dianggarkan dari dana BOS, itu tidak boleh. Dan itu dasar dari pembuatan RKS tahun 2024 ini. Pertama EDS, yang paling utama raport pendidikan, di mana kelemahannya itu kita munculkan. Ya nanti akan ketemu lagi dengan workshop bis, kita makan lagi, kita alokasikan gitu. Hanya di sana kewajiban sekolah atau alokasi dari dana BOS itu hanya untuk pertama Mamin, ATK, dan honor narasumber. Jadi untuk peserta itu tidak ada dalam kegiatan workshop tersebut. Jadi fasilitasnya paling ke ATK. Nantinya seperti itu. Nah itu mudah-mudahan di tahun anggaran 2024 ini kita sesuai harapan, minimalnya itu untuk anggaran P5-nya. Seperti itu ya, pemanfaatan modal finansial yang memang ya kurang tidak kurang. Harapan mudah-mudahan kita di tahun depan bos kinerjanya kita dapat lagi dengan nominasi lain gitu. Gak apa-apa Ibu Is ya, apa istilahnya, mungkin bos terbaik atau apalah gitu, bahas saja dengan bendahara Pak Hasan jadi bos terbaik Semadaleka untuk Banjar 1 dapat bos kinerja gitu. Karena bos kinerja ini artinya sebuah prestasi. Dengan hikmahnya adanya CGP ya mudah-mudahan itu ada itu terbidik lah bahwa ini ada CGP-nya. Yang ada CGP-nya dapat bos kinerja sebagai apa ya, apresiasi, karena di PSP itu nggak ada sekarang. Sorotan yang PSP itu luar biasa, pemerintah itu regulasinya ke sana kasihkan gitu. Nah untuk dengan ada CGP Banjar 1 yang notabene sumber daya begitu minim ya. Sekarang juga yang ikutan banyak yang lulus di tahap 1, tahap 2-nya kan belum ya Pak? Belum. Nah mudah-mudahan pada lulus. Itu saja untuk gambar sementara. Puas tidak puas, harus puas Bu Elis, Bu Kasih, Bu Ita ya. Dan memang seperti itu kenyataannya untuk bos reguler, dan kita insya Allah sesuai yang diamanatkan, karena ada ini ketentuan ketika transport Bamin, atau ketika apa ya istilahnya, ketika rapat operator itu udah ada ketentuan-ketentuan untuk memasukkan anggaran ke RKS tersebut. Bapak Ibu sebetulnya bisa dilihat, ya mudah-mudahan kita realisasikan sesuai kenyataan, karena memang arahannya itu semua anggaran dari dana BOS itu idealnya via SIP lah gitu. Tanggapannya, responnya Bu Is kemarin seneng nggak, seneng kan semuanya gitu. Mudah-mudahan ya doa kita dapat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala, semua Dewan Guru telah mengikuti acara yang sebetulnya sebagai tugas terakhir ya Bu Is ya. Luar biasa. Tahun sekarang itu saya double meminta doanya lah, sehat semuanya, berkah untuk semuanya. Mungkin besok ada kunjungan PI 6. Itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas ketergangguan KBM-nya. Terima kasih. Diakhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Diakhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.